dia itu membantah semua statement atau klarifikasi dari Melissa. Ia juga membantah hubungannya dengan Dr. O. Kesimpulannya adalah dia mengatakan tidak jadi check-in sama temannya ini atau nggak jadi untuk Hello everyone, welcome back lagi to my YouTube channel bersama dan aku Yusril Kim. By the way, yang nonton gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik saja? Well, aku harapkan seperti itu ya. Dan untuk kalian yang mungkin dalam kondisi nggak baik aja, jangan lupa ya untuk terus semangat dan juga jangan menyerah. Well teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas tentang klarifikasi dari RK Ato. Untuk informasi saja, Ato ini merupakan suami dari Melissa Zara. Kalian tahu dong siapa itu Melissa Zara? Melissa Zara itu sempat viral karena dia juga mengungkapkan bahwa suaminya ini seperti berselingkuh dengan seorang pria. Dan untuk RK Ato akhirnya muncul ke hadapan publik. Dia muncul di YouTube-nya Dr. Richard. Lantas bagaimanakah klarifikasi dari RK Ato selengkapnya? Yuk mari kita kulik bersama-sama. Well, untuk pertama-tama RK Ato itu ditanya nih sama Dr. Richard, kenapa sih mau gitu tampil di YouTube-nya Dr. Richard gitu dan juga memberikan klarifikasi, apa sih tujuannya gitu. Pada akhirnya RK Ato menjawab dengan mengatakan, jadi ini adalah momen yang ditunggu orang-orang. Padahal dari saya pribadi pengen diam dulu karena tuntutan dari keluarga. Dan juga saya harus menjaga perasaan semua keluarga. Karena ini kan sebenarnya masalah keluarga. Jadi sebenarnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan tanpa harus diunggah ke media yang nantinya berujung fitnah. Dan juga kenapa saya memilih diam? Karena dia masih statusnya istri saya. Jadi menurut saya silent is gold atau diam adalah emas. Tapi semakin kesini berita yang berkembang, berita yang beredar di masyarakat semakin digoreng, dibumbuin dan sama sekali jauh dari realita yang ada. Oke, jadi seperti itulah bagaimana statement dari RK Ato. Itulah alasannya kenapa selama ini diam dan juga kenapa akhirnya dia itu memutuskan untuk muncul di hadapan publik. Lantas bagaimana saja sih yang benar dan juga salah dari statementnya Melissa? RK Ato menjawab bahwa bagian yang benar itu tentang gantungan kunci couple dengan pasangan yang dituduh pacar cowoknya dia. Nah di sini Ato itu mempertegas bahwa Dr. O yang tertuduh jadi pasangan cowoknya itu bukanlah pacarnya. Ia pun kembali mengatakan, jadi ceritanya gantungan kunci itu si dokter ini dulu yang beli di salah satu mall. Katanya lagi flash sale waktu itu. Beberapa selang hari saya melihat bahwa gantungan kuncinya bagus. Kebetulan nih punya saya juga gampang rusak karena nggak ada dompet yang untuk naruh STNK. Jadi saya pun tanya ke dokter itu belinya di mana. Di sini masih ada flash sale nggak? Terus dijawablah sama dokternya, kayaknya masih deh. Terus dia nganter saya tuh sama teman-teman lainnya untuk beli di salah satu mall di Surabaya. Singkat cerita, pas dia beli ini, yang ada itu yang warna gantungan kuncinya sama kayak si dokter. Jadi menurutnya Ato ini tuh adalah suatu kebetulan dan juga tidak disengaja gitu untuk tujuan couple-couplean. Dia juga menyanggah statement dari Melissa yang mengatakan, oh sampai janjian ya untuk beli gantungan kunci yang couple. Padahal menurut Ato nih, dia itu nggak janjian dan itu hanyalah kebetulan saja. Kemudian setelah itu Ato ini ditanya nih sama Dr. Richard, bagaimana lagi nih yang pengen dibantah dari statementnya Melissa? Habis itu Ato menjawab bahwa dia itu membantah semua statement atau klarifikasi dari Melissa, kecuali yang gantungan kunci itu doang. Ia mengatakan bahwa dia juga punya bukti, namun dikarenakan dia merasa punya ruang privasi, sehingga dirinya tidak bisa membagikan bukti-bukti tersebut. Setelah itu ia menceritakan nih bagaimana hubungannya dengan Melissa dimulai, yang mana ia mulai mengenal Melissa di Desember 2021. Kemudian saat ditanya oleh Dr. Richard apakah dia cinta nggak nih sama Melissa atau enggak, kemudian dia mengatakan dia mencintai istrinya. Singkat cerita, untuk Ato ini menceritakan bagaimana perselisihan yang terjadi antara ia dan juga sang istri. Perselisihan di antara mereka itu terjadi di tanggal 15 Juni. Ato menjelaskan bahwa sebenarnya masalahnya itu sepele. Istrinya cemburu dan juga salah paham mengenai hubungan suami dan juga si dokter. Yang notabene sebenarnya untuk sang istri sudah tahu kegilaannya dengan dokter tersebut. Terlebih untuk istrinya juga berteman nih dengan dokter tersebut. Dan setelah itu Dr. Richard kepo dong dengan kegilaan seperti apa sih yang dimaksudkan oleh Ato ini. Dan aku akan langsung aja simpulin seperti apa jawaban dari Ato. Intinya adalah Ato ini mengatakan bahwa dia sama dokter ini tuh udah deket banget pertemanan mereka. Dan mereka itu kayak punya circle. Nah dalam circle ini bukan hanya ada dokter O doang sama dia, enggak. Tapi ada juga teman-teman lain. Ada yang jadi penyanyi, pebisnis, dan ada juga yang lainnya teman-teman. Intinya bukan hanya dia sama si dokter O. Dikarenakan mereka ini udah deket, mereka juga satu circle. Mereka sama circle-nya itu sering berpergian bersama-sama. Dalam statement-nya itu ia mengatakan karena memang udah deket banget nih, di saat mereka manggil dengan sebutan beb, bro, sayang, itu adalah hal yang wajar menurutnya. Singkat cerita, Melissa ini salah paham teman-teman melihat chat antara Dr. Okta dan juga dirinya. Akhirnya disitulah ia menimbulkan suatu masalah dan terjadilah seperti yang sudah diberitakan.
Selain itu, ia juga membantah hubungannya dengan Dr. O. Perihal isi chattingan yang mengatakan kangen, aku sayang kamu, dan lain-lain, menurut Ato, itu adalah hal yang wajar teman-teman. Dan hal itu juga sering dilakukan di circle-nya. Dan panggilan sayang itu juga katanya dilakukan tidak hanya bersama dengan si Dr. O doang, tapi bersama dengan teman-teman dekatnya yang lain juga gitu kok. Entah itu yang cowok atau yang cewek juga katanya kayak gitu teman-teman. Dan menurutnya sejauh ini Melissa itu curiga dengan pesan saja dan tidak ada hal lain yang dilakukan bersama dengan Dr. O. Bahkan untuk pegangan tangan pun katanya nggak pernah. Ia juga menceritakan bahwa dari chat yang ditangkap oleh Melissa, kalau dibaca di bagian atasnya itu pure membahas tentang bisnis. Salah satunya adalah membahas tentang si dokter yang ingin membeli restoran yang kurang lebih sama dengan restoran yang dimiliki oleh RK Ato. Lanjut ke klarifikasi yang kedua adalah tentang check-in sama cowok lain. Jadi seperti yang sudah diceritakan oleh Melissa gitu ya kan, suaminya ini pernah ketahuan check-in sama cowok lain atau pria lain, bukan si Dr. O ya, tapi sama pria lain gitu di salah satu hotel yang berada di Kediri. Dan hal itu juga terjadi setelah Lebaran. Lantas bagaimanakah jawaban dari si Ato? Nah, di sini Ato itu menjelaskan bagaimana kronologi dari hal itu. Kronologinya adalah di saat mudik nih, temannya itu posisinya di Jakarta. Kemudian temannya ini akan pulang ke rumahnya yang berada di Kediri. Posisinya si teman ini pulang setelah jam 10 malam. Karena dia juga orang Kediri nih, dan ketika ada temannya yang datang, baik itu main ataupun pulang ke Kediri, dia pasti akan mencoba untuk menyambut temannya kayak gitu. Singkat cerita, si teman ini juga pengen keliling, ngajak ngopi dan juga ngajak ke restonya si Ato. Ia mengatakan kalau pulang jam 10 malam ke rumah itu nggak bisa keluar lagi. Akhirnya ia pun menawarkan untuk pergi ke hotel saja. Kemudian ia pun check-in kan ke hotel. Setelah itu ia mandi sebelum menjemput temannya ini. Dan saat itu sang istri menangis nih. Kemungkinan setelah membaca isi pesan tersebut. Dikarenakan menurutnya sang istri udah salah paham nih, dia pun mencoba untuk menjelaskan. Setelah itu ia pun memutuskan untuk enggak jadi pergi dan juga tidur di rumah bersama dengan istrinya. Kesimpulannya adalah dia mengatakan tidak jadi check-in sama temannya ini atau enggak jadi untuk keluar dari rumah pada saat itu. Dia memutuskan untuk stay bersama dengan istrinya. Kayak gitu teman-teman. Kemudian si RK ini sekali lagi memberikan klarifikasi bahwa ia itu tidak punya hubungan yang istimewa dengan pria tersebut. Meskipun Dr. Richard terlihat agak ragu, terlebih dia juga melihat video yang menunjukkan pria itu menangis karena nggak jadi ketemuan. Menurutnya itu udah agak aneh sih. Terkait dengan temannya yang menangis karena nggak ditemui, suami Melissa Zara itu mengatakan temannya tersebut menangis lantaran kecewa sebab nggak jadi ketemu. Adapun untuk RK Ato menegaskan, saya merasa mungkin dia kecewa ya karena saya tak menemui dia. Dr. Richard juga lantas mengatakan bahwa dirinya berhasil DM-an dengan orang tersebut. Dan menurut pengakuan dari orang tersebut, RK Ato lah yang menyukai dia. Namun Ato membantah menyukai pria tersebut dan menegaskan bahwa hubungannya dengan pria itu hingga Dr. O adalah teman doang, nggak ada yang lebih. Dan ia juga mengatakan bahwa dirinya adalah pria yang normal, suka sama wanita. Lanjut ke klarifikasi berikutnya adalah klarifikasi KDRT. Nah, sekedar pengingat aja nih, kejadian KDRT itu terjadi saat Melissa mengetahui bagaimana pesan antara Ato dan juga si Dr. O. Bukannya menenangkan, RK Ato justru disebut berupaya merebut ponsel milik orang yang lagi nyetir mobil nih teman-teman, cowok yang lagi nyetir mobil. Yang mana pria ini juga merupakan orang yang menjadi saksi nikahnya. Pada kala itu Melissa mengatakan, terus disitulah terjadi KDRT karena aku mengetahui bagaimana chat dia berdua ini. Seharusnya kalau misalkan dia memang gak ada hubungan apa-apa ya, harusnya dia menjaga aku dan bilang, enggak yang ini kamu salah paham. Mengenai hal ini, RK Ato mengklarifikasi dengan mengatakan bahwa katanya dia itu pengen nyelamatin istrinya yang pengen keluar dari mobil Pajero yang tengah dikendari oleh dokter itu. Karena dia mau nahan istrinya supaya nggak keluar dari mobil, apalagi mobilnya pada kali itu jalan nih. Takutnya istrinya nanti kecelakaan gitu ya kan, lompat dari mobil yang lagi jalan. Terjadilah hal-hal yang tak diinginkan. Dia juga menekankan bahwa dia itu tidak punya niatan melakukan KDRT kepada istrinya. Kemudian Dr. Richard menanya nih, kenapa sih mobilnya itu nggak dipinggirin aja gitu dan juga berhenti. Lalu si Ato mengatakan bahwa hal itu bisa langsung dikonfirmasikan sama Dr. O, karena Dr. O lah yang mengendarai mobil pada kala itu. Sementara itu kalau dari sisi sang istri ya, yaitu mengaku dijambak nih sama suaminya berkali-kali dan tak ada satupun orang di dalam mobil itu yang berupaya untuk menolong. Ya pun kembali mengatakan, itu tuh malah aku dihajar sampai dijambak-jambak rambutku, sampai rambutku tuh tercabut atau rontok. Hasil visumnya tuh benjolan 8 cm di sebelah ini. Begitulah bagaimana bebe dari Melissa seraya memegangi kepalanya. Dan yang terakhir adalah tentang klarifikasi ambeien. Sebelumnya Melissa ini mengatakan bahwa dirinya itu sempat bingung nih lantaran beberapa kali itu ia menemukan bercak darah di lantai kamar mandinya selepas suaminya mandi. Di YouTube-nya Dr. Richard dia mengatakan, oh ya sih, aku tuh kalau cerita ini kayak lemes. Sering nih di kamar mandi rumah itu sehabis dia mandi tuh kayak banyak darah-darah gitu, tapi nggak tahu apa sakit ya.
Dan itu kok nggak di kloset? Kalau di kloset kan hilang ya. Ini di bawah atau di lantai. Aku ngerasanya aku loh nggak lagi mens. Aku mens pun nggak sampai kayak gitu. Dan pada akhirnya Dr. Richard menanyakan perihal bercak darah yang ditemukan oleh Melissa Zara di kamar mandinya. Menurut RK Atto, darah itu adalah darah wasir. Sebab ya ini punya riwayat penyakit wasir. Penyakit yang diakuinya memang turunan dari keluarganya. Ia pun kembali menjelaskan, darah itu nggak benar. Saya itu punya riwayat penyakit wasir keturunan dari keluarga. Tapi nggak ada darah. Well teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana klarifikasi dari RK Atto. Dan seperti inilah bagaimana reaksi dari Melissa Zara ketika mendengarkan bagaimana klarifikasi dari sang suami. Anyway, cukup sekian ya untuk hari ini dan kita akan jumpa lagi di next video dengan informasi yang lebih hangat. Cukup sekian dan juga terima kasih, dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. Aku minta maaf dan juga mohon koreksi dari kalian semua. See you next time di video berikutnya dan juga selamat beraktivitas ya teman-teman. Goodbye.